Pendidikan entrepreneur merupakan pendidikan yang mengarahkan siswa untuk mengerti tentang pengelolaan bisnis dengan baik. Selain itu, pendidikan entrepreneur juga sebagai penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Pendidikan entrepreneur akan mengarahkan siswa untuk menjadi kreatif dan inovatif, serta jeli dalam melihat setiap peluang. Dalam penerapannya, siswa dibiasakan untuk menjadi manusia yang kreatif, inovatif, atau dengan kata lain, siswa dibiasakan untuk menciptakan budaya entrepreneur, sehingga kelak mereka mampu bersaing di era yang penuh tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan-tretan dibi, derek-derek sedoyo, dulur-dulur Jawa Timur, khususnya untuk adik-adik pelajar di mana saja kalian berada, bertemu lagi dengan Om Pendik di program Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi dari UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi. Nah, mengapa Om Pendik teriak selamat pagi? Karena saat ini Om Pendik kepingin mengajak pemirsa semuanya untuk hadir di SMA Selamat Pagi Indonesia yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Mengapa? Dari namanya saja kita sudah bertanya, SMA apa itu? Ya, bahkan di dalamnya yang ingin kita elaborasi yaitu tentang program atau ada laboratorium life skill dan entrepreneur. Kepingin tahu? Siswa-siswi, teman-teman kalian dari seluruh Indonesia, sebagian besar adalah para yatim piatu yang tidak mampu, tapi masih kepingin memberikan yang terbaik kepada dirinya, agamanya, bangsa, dan negaranya. Oke, ikuti Om Pendik di SMA Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi! SMA Selamat Pagi Indonesia terletak di kawasan Pandan Rejo, Bumiaji, Kota Batu. Sekolah ini memiliki fasilitas yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Fasilitas tersebut adalah taman belajar, tempat rekreasi, dan laboratorium entrepreneur. Sekolah yang terletak di kawasan perbukitan ini memiliki suasana yang sejuk, sehingga para siswa betah belajar di luar ruangan. Dengan berbagai macam kegiatan kewirausahaan, maka siswa-siswi dididik dan dilatih menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai bekal di masa mendatang. Ya, derek-derek sedoyo, tretan-tretan dibi, dulur-dulur Jawa Timur, dan khususnya untuk adik-adik pelajar, keberuntungan yang luar biasa. Ketika Tuhan berkehendak dan skenario Tuhan itu luar biasa. Kali ini Om Pendik sudah bersama dengan pendiri, founder dari sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, Bapak Zulianto Eka Putra. Maka dengan beliau dan dengan pemirsa semuanya, kita teriakkan selamat pagi Indonesia. Pagi Indonesia. Pagi Indonesia. Nah, langsung saja. Pak Jul, mengapa selamat pagi? Yang pertama, karena kan adik-adik ini nyaris kehilangan masa depan mereka. Karena kan untuk sekolah SMA saja mereka tidak punya biaya untuk bisa melanjutkan. Nah, kenapa kita ambil nama SMA Selamat Pagi Indonesia? Ibaratnya seperti fajar pagi hari yang merekah, seperti sebuah pengharapan baru dalam hidup mereka. Iya. Nah, kami ingin juga kami bisa turut membantu mereka untuk bisa merancang kehidupan yang lebih baik dalam diri mereka masing-masing. Karena anak di sini kan anak-anak yatim piatu yang tidak mampu, anak-anak yang ada yang ditinggal orang tuanya di terminal, ada yang tidak mengenal orang tuanya sama sekali. Itulah kenapa di sekolah ini
kita menerima 5 agama, Om Pendi. Kita menerima 5 agama karena kita punya prinsip cinta tanpa syarat. Kalau cinta pakai syarat, itu cinta yang palsu. Ya, Betul, betul. ada udang di balik rempeyek. Nah, ternyata Pak Jul juga entrepreneur penjual nasi pecel. Jadi apa namanya? Jangan kita itu mau membantu orang harus lihat rasnya harus sama, sukunya harus sama, agamanya harus sama. Ya kalau emang mau nolong orang ya nolong lah gitu ya. Tuhan saja nggak pilih-pilih kan? Tuhan aja nggak pilih-pilih. Apapun diberikan penghidupan oleh Tuhan. Nah, yang pendek, hitam, gemuk, hidup lagi begini pun juga dikasih. Itu Pak Jul sendiri. Bahkan saat ini, luar biasa. Kita terinspirasi oleh sosok seorang Zulianto Eka Putra yang mendirikan sekolahan. Beda, saudara-saudara. Beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Tentu kan nggak mudah kan? Ini sesuatu barang yang baru. Barang yang sekiranya nggak ada di benak kita. Ternyata bisa berdiri, Pak Jul. Apa ini? Kekuatan apa ini, Pak Jul? Saya semangat ini, Pak Jul, akhirnya. Yang pertama, Om Pendi, saya itu malu sama Tuhan. Latar belakang saya kan sangat buruk. Teman-teman mengatakan madesu, guru-guru saya SMP SMA juga begitu. Karena salah saya sendiri. Madesu itu apa itu? Masa depan suram. Oh, madesu. Madesu. Tapi sekarang luar biasa. Kemurahan Sekali Tuhan. merdeka. Apa itu Kemurahan merdeka? Tuhan. Apa itu? Masa depan merdeka. Amin. Jadi terlalu banyak apa yang Tuhan berikan ke saya. Bener, merasa tidak layak. Tuhan ternyata kasihnya Kebanyakan. kakean. Kok begini? Kenapa Tuhan ini? Melulu tayo opo kan? Nah itu, Iya, itu. Nah saya merasa tidak pantas. Alhamdulillah ya saya bersyukur pada Tuhan. Ada yang ditempatkan di benak kepala saya dan saya yakin itu berasal dari Tuhan. Bahwa kalau saya kepingin istilahnya merasa kelebihan, kepingin saya kembalikan itu caranya dengan cara membantu, menjadikan manfaat buat orang-orang yang membutuhkan. Karena dengan saya melakukan itu untuk ciptaan Tuhan, maka berarti sebenarnya saya sudah melakukannya itu untuk Tuhan. Iya. Nah itu awalnya, jadi malu. Jadi Ewo sebagai pekewo sama Gusti kepanjangan tangan Tuhan di Amin. dunia ini begitu kan? Amin. Melayani semua hamba Tuhan. Melayani. Luar biasa. Sampai saat ini tahun yang keberapa? Ini banyak yang belum tahu ini. Kita mulai siswa pertama tahun 2007. Siswa pertama Tahun 2007. Jadi ini angkatan yang ke-6. Angkatan yang ke-6. Harapan dari seorang Pak Zul dengan SMA Selamat Pagi Indonesia ini apa ke depan? Harapan saya pada adik-adik itu, karena mereka ini kan dalam tanda petik awalnya menurut pandangan banyak orang dari kaum yang tersisih. Ya, saya ingin karena saya pun dulu juga karena disebut masa depan suram gitu ya. Tapi itu karena kenakalan saya. Tapi kan adik-adik ini karena kondisi keadaan mereka. Nah, saya ingin juga mereka akan bisa merdeka tadi itu yang dikatakan Om Pendi dalam hidup mereka. Bahkan juga kelak saya pun punya kerinduan mereka bisa memerdekakan orang lain setelah mereka juga merdeka dalam kehidupan mereka. Gitu. Iya. Jangan berharap kasih Tuhan kalau kemudian kita tidak mengasihi sesama hamba Tuhan. Amin. Kalau tuh ada anak yang memang memerlukan bantuan yatim piatu, tapi mau dan masih punya semangat hidup, silakan mintakan formulir gratis di sini. Gratis, Pak. Itu untuk yang minta bantuan. Tapi kalau untuk yang kepingin membantu, bisa juga itu ke Selamat Pagi. Loh, supaya imbang kehidupan ini. Iya kan? Tadi kan disampaikan ini semua biaya sendiri. Iya. Kemudian kalau kepingin membantu, karena mereka juga anak-anak negeri yang perlu kita bantu, itu juga bisa. Bisa, Pak. Bisa. Memang, ya, saya pribadi memang tidak pernah meminta-minta karena ya ini opini pribadi sih. Betul. Opini Tangan pribadi. di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi ya kalau memang ada yang membantu kami pun juga terbuka. Karena kan ya masa kita mau menghalangi orang yang ingin beramal, ingin berbagi. Siapa tahu bisa membuat kapasitas kita juga lebih besar. Mungkin sekarang bisa menerima 40 anak per tahun, mungkin bisa menerima sampai 100. Ya alhamdulillah banget itu kalau bisa lebih banyak anak yang bisa kita bantu. Terima kasih Pak Zul. Sama-sama.
Pemirsa, sebuah kesempatan yang berharga yang jarang-jarang kita bisa ketemu langsung dengan pendiri sekaligus founder dari SMA Selamat Pagi Indonesia yang berada di kota Batu ini, dan tentunya layak kalau saya sebut anak muda yang luar biasa sebagai motivator penggerak dari masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia memiliki fasilitas yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Fasilitas tersebut adalah asrama untuk tempat tinggal para siswa-siswi tanpa dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Fasilitas ini sangat dibutuhkan karena mayoritas siswa-siswi SMA SPI berasal dari seluruh wilayah Nusantara. Asrama SMA SPI ini dipimpin oleh seorang kepala asrama yang memiliki tugas sebagai orang tua bagi para siswa-siswi SMA SPI, terutama bagi siswa-siswi yang yatim piatu. Visi SMA Selamat Pagi Indonesia Batu adalah menciptakan lulusan yang berjiwa wirausaha, mandiri, dan memiliki keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Sedangkan misinya adalah mencerdaskan putra-putri bangsa, melaksanakan pendidikan gratis untuk membantu siswa-siswi yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu. Melaksanakan tempat tinggal, asrama untuk para siswa-siswi, meningkatkan life skill bagi peserta didik, meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat, menciptakan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan minat dan bakat siswa, menciptakan rasa persaudaraan antar suku, bangsa, agama, dan ras. Selamat pagi, pemirsa Arabendik. Derek-derek sedoyo, dulur-dulur Jawa Timur, tretan-tretan dibi, khususnya adik-adik pelajar. Saat ini adik-adik punya tambahan teman-teman baru lagi. Teman-teman baru dari SMA Selamat Pagi Indonesia. Ada Vero. Dari mana Vero? Dari Jayapura, Papua. Dari Jayapura, Papua. Kemudian ada Caca, dari mana Caca? Dari Medan, Sumatera Utara. Oras, Bah. Oras. Pagi gabah, sore beras. Kemudian ada Lucy Dari Maluku Utara. dari Maluku Utara, dan tentunya ada Pak Didik Trianggono sebagai wakasek kesiswaan. Betul ya. Saya kepingin langsung ke Pak Didik dulu. Silahkan. Ketika ikon dari SMA Selamat Pagi Indonesia ini adalah laboratorium life skill dan entrepreneur. Betul ya. Ada apa sih Pak di dalamnya itu Pak? Laboratorium entrepreneur ini sebenarnya hanya mempersiapkan siswa-siswi ya. Kan siswa-siswi kami dari seluruh Indonesia. Iya. Jadi setiap angkatan tuh mulai dari Sumatera sampai Papua kita ada. Dan ada 5 agama. Itu keunikannya. Yang kita prioritaskan adalah anak-anak yatim piatu yang tidak mampu. Itu yang kita prioritaskan. Nah, untuk membekali mereka sehingga lulus dari SMA ini mereka bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, maka dibangun laboratorium yang kita sebut sebagai laboratorium entrepreneurship. Nah, itu semuanya untuk membekali mereka. Nah, isinya apa? Macam-macam. Jadi di isi laboratorium ini ada yang nggak hanya motivasi tok gitu Pak. Oh enggak, mereka terjun praktek karena sekolah mereka kan Senin sampai Jumat saja. Iya. Nah, Sabtu sama Minggu ini kita buka untuk umum. Jadi siapa saja yang ingin datang ke tempat ini mereka ada, dan nanti yang running Kampung Kids ini yang merunning adalah adik-adik. Yang menggait itu. Mulai dari tiketing. Iya. Ya, sampai ke resto. Jadi ada restorannya, Iya. ada hotelnya, ada customer service-nya, ada marketingnya, Iya. ya ada merchandise, macam-macam. Ada pembelajaran kewirausahaan macam-macam. Ada wahana restoran, Iya. ada wahana buat coklat, ada wahana kontraktor, ada wahana pertambangan, perikanan, macam-macam, Pak. Itu semuanya nanti Nah, itu para siswa ini. iya, mereka yang merunning semuanya. Nah, kalau anak-anak dari luar datang ke sini ingin belajar, itu yang adik-adik ini jadi guide-nya.
membimbing mereka begitu. Jadi dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum. Untuk hari hari Sabtu sama Minggu plus kalau hari libur besar nasional. Iya. Kan kita itu namanya berwirausaha itu kan dari mana-mana bisa, dari sisi mana-mana ya. Nah, terakhir show mereka yang cukup bagus setelah adik-adik ini tahun kemarin diajak Pak Julianto pendirinya ini studi banding ke Makau, ke Cina, Hong Kong ya. Aduh, saya mohon maaf Pak, saya nggak bisa ikut waktu itu Pak. Iya, lagi kita mau ngajak Om Pendik waktu Iya. itu sedang sibuk katanya. Iya, saya nggak pernah dihubungi. Ya selamat ini, udah ke Makau udah ya. Udah, ya jadi ke Makau, Hong Kong, ke Shenzhen ya. Iya. Terus di sana mereka diajak melihat di Windows of the World. Nah itu mereka pulang menciptakan tarian yang diberi judul I'm the Legend dan itu tariannya luar biasa sekali. Hanya melihat, terekam, menciptakan. menciptakan. Itu yang kami ajarkan kepada mereka. Kita berusaha mengeksplor skill mereka. Pak. Wow. Alhamdulillah, puji Tuhan ini. Iya. Dulu ceritanya bagaimana? Kok sampai kemudian datang di tempat ini? Ini kan proses Iya. yang sekelumit Om Edi kepingin tahu. Oh ya, dulu pertama kali itu kan saya dulu di sana itu kan tinggal di Pantai Suhan, salah satu Pantai Suhan, tepatnya di Jayapura Sentani situ. Nah di situ udah selesai ujian, saya menawarkan sama suster, nah Fer, kalau udah selesai SMP kamu lanjutkan nggak? Terus saya menjawab saya tidak tahu mau kemana. Iya. Nah kata suster, di Jawa sana itu ada sekolah gratis, namanya sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia. Nah, Kemudian ngisi formulir. ya, kemudian Pak Didi Iya. sebagai wakil kepala sekolah dia mengirimkan formulir di sana dan saya pun mengisi. Iya. Habis itu dikirim ke sini. Ternyata ya kemurahan Tuhan saya bisa terima di sini. Luar biasa. Vero punya pengalaman. Caca sudah siap-siap, tapi Caca masih sibuk karena rambutnya terus terurai. Saya kepingin Lucy dulu. Iya, Caca rambutnya di Iya, kalau Lucy bagaimana Lucy? Pengalaman datang di SPI. Iya. Hampir Pertama- sama? Hampir sama. Iya. Kehidupannya sama tinggal di Panti Asuhan. Hmm. Di pengalaman di SPI ini saya sangat merasa luar biasa punya sekolah sambil punya peluang entrepreneur mengenai kewirausahaan kecil-kecilan. Di sini saya belajar banyak, yaitu saya belajar melayani, berbicara, belajar. Jarang loh. Anak seusia SMA, Betul. kemudian kalau berbicara bisa enjoy, bagaimana? Iya. Iya. Terus gimana? berbicara terus melayani adik-adik kecil dari yang TK, playgroup, Iya. walaupun benar-benar gimana gitu Karena tapi ini kan aplikatif Pak ya, langsung Betul, dilakukan. iya. Tidak teori Jadi saja. learning by doing gitu Iya, ya. jadi terus belajar dan bekerja ini nyambung terus. Iya. Waktunya Caca sekarang. Oke. Ayo Caca, apa kira-kira sebuah kebanggaan apa Caca terpilih sebagai siswa SMA Selamat Pagi Indonesia? Kalau kebanggaan saya sendiri di sini, yang pertama seperti yang tadi Pak Didi bilang, kami terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Kami di sini mini Indonesia, Mini Indonesia. Iya. Caca dari mana Caca? Medan. Oh iya dari Medan. Nah, Dan tentunya seperti yang kita lihat di luar sana, kalau saya sendiri, saya merasa kecewa dan juga sedih kalau misalnya ada pertikaian antara agama, Iya. antara suku. Saya sedih Iya. sejujurnya. Dan begitu saya sampai di sini, saya menemukan kedamaian di antara kami semua. Saya bangga dengan tempat ini. Pemirsa Rapendik, tentu kita bisa menangkap bagaimana kebahagiaan mereka semuanya datang dari berbagai macam daerah di Indonesia, datang dari berbagai macam agama, tapi ketika dia menemukan saudara-saudaranya yang berbeda dalam satu wadah SMA Selamat Pagi Indonesia, mereka merasa damai, merasa punya kesempatan juga untuk bisa membangun negeri Indonesia yang dia cintai ini. Untuk itu, sama-sama kita ucapkan Selamat pagi. SMA SPI Kota Batu menerapkan pendidikan entrepreneur untuk para siswa-siswi yang bertujuan supaya kedepannya bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Selain itu, para lulusan SMA SPI juga memiliki kemampuan life skill berjiwa entrepreneur untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja.
Pemirsa Rapendik, saat ini Om Pendik sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia yang berada di Batu ini. Ada Bapak Dr. Agung Pramono MPD. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Wah. Iya, karena ada di Selamat Pagi Indonesia, maka salamnya selamat pagi. Iya. Biar semangat. Iya. Iya. Memang itu bagian dari ikon dari SMA Selamat Pagi Indonesia. Ini mungkin perlu pemirsa Rapendik ini mengetahui strategi bagaimana ini yang harus diterapkan oleh Pak Agung ini. Terima kasih. Memang sekolahan ini dibentuk atau direncanakan untuk anak-anak, semua anak Indonesia. Hanya memang di sini memerlukan satu kriteria tertentu, diantaranya adalah mereka yang yatim piatu, kemudian yang tidak mampu. Itu skala prioritas memang. Iya. Ada di memang level atas itu ya. Iya, itu yang Yatim piatu tidak mampu. Ya. Dari berbagai etnik, ya kan, dari berbagai ras Ya. atau suku begitu. Ini tentu juga kultur yang berbeda. Ini ada cara-cara yang harus dilakukan, Pak. Iya, memang pertama kita waktu anak itu datang masuk, memang sudah kita beri informasi bahwa sekolah ini adalah sekolah yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Kita tahu bahwa orang Indonesia itu bermacam-macam suku bangsa, Iya. bermacam-macam agama. Iya. Nah, mereka kita beri pengertian sejak masuk di sini, makanya awal saat orientasi itu sudah kita beritahukan hal semacam itu. Jadi semua di antara Anda itu adalah saudara. Iya. Nah, Kampung KID itu sebagai laboratorium life skill dan entrepreneur. Iya. Ini tentu membutuhkan sarana prasarana begitu. Iya. Nah, fasilitas yang ada Fasilitas ini sebetulnya adalah satu kemurahan dari satu yayasan yang ada di sini, yang ada SMA Selamat Pagi Indonesia itu yang memberikan fasilitas itu. Sehingga dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dari kemandirian anak itu nanti sangat didukung oleh laboratorium ini, karena setiap kali anak bisa berpraktek di situ. Ya walaupun jadwal itu untuk Sabtu dan Minggu, tapi sebetulnya dia sore hari bisa berpraktek di situ dengan bermacam-macam divisi-divisi yang dia sesuai dengan bakat, minatnya atau keinginannya dan sebagainya. Karena konon katanya negara-negara yang kaya itu lebih banyak entrepreneurnya daripada Iya. politisinya. Ini mohon maaf loh untuk supaya nanti politisinya ya juga entrepreneur juga begitu loh, ya. Ya. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Rapendik ini, Pak Agung, bukan pamer, ya kan? Tetapi sejauh mana hasil kinerja dari SMA Selamat Pagi Indonesia ini sehingga menghasilkan murid-murid yang berprestasi. Kan perlu juga pabrik ini tahu prestasinya selama ini dari akademis, mungkin non akademis, apa itu, Pak? Betul. Terima kasih. Sebetulnya berangkat dari ketidakmampuan dari anak itu, maka kami sangat menitik beratkan pada afeksi mereka, sikap mereka, dan kebetulan penjenengan bisa lihat sendiri anaknya seperti apa yang penjenengan ketahui yang ada di sini. Terus yang kedua dari sisi akademis, memang kita masih dalam tingkat Kota Batu. Jadi kita sudah ada yang di Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika dan sebagainya. Iya, karena memang rekrutmennya kita nggak mensyaratkan. nggak mensyaratkan dari nilai-nilai akademisnya, betul. Tapi kalau masalah afeksi dan attitude sikapnya, mungkin kita bisa bandingkan anak SMA yang lulusan SMA yang ada di luar, suruh berbicara, suruh jadi MC, suruh berkesenian, mungkin punya nilai lebih. Kemudian juga kebetulan anak sini juga pernah diundang ke Puncak Hardiknas di Senayan. Dan waktu itu Bapak Wakil Presiden menghadirinya. Jadi anak-anak menari di sana. Mungkin kalau persyaratan ke sana itu juga membutuhkan banyak persyaratan. Nggak tembus langsung ke sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak lagi sebetulnya. Ya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Dan pemirsa, kalau toh sekolah sering kita mendengar hanya otak kiri saja yang diproses untuk dilatih terus, ternyata di SMA Selamat Pagi Indonesia otak kanan jauh lebih banyak untuk diproses agar bisa menghasilkan orang-orang
anak-anak negeri yang punya jiwa entrepreneur, bertanggung jawab pada dirinya, masyarakatnya, agama dan bangsa negaranya. Selamat pagi Pak Agung, terima kasih. Selamat pagi. Iya. Di sini saya sangat bangga sekali diberikan kesempatan oleh yayasan bisa untuk membina adik-adik SMA Selamat Pagi Indonesia. Tentunya dengan keragaman yang mereka punya, alhamdulillah sampai dengan 10 tahun ini tidak pernah ada konflik keagamaan maupun SARA. Nah, di sini pastinya pengembangan diri adik-adik sangat terbantu ketika adanya program entrepreneur dari yayasan yang diberikan pada mereka. Mereka bisa belajar untuk melayani orang, bisa mandiri, dan mereka bisa menghargai satu dengan yang lain. Nah, dengan adanya program-program entrepreneur yang kami ajarkan pada mereka bisa eksis di masyarakat di kemudian hari dan yang pasti bisa menjadi peran yang luar biasa untuk sekitarnya. Di SMA Selamat Pagi Indonesia ini selain akademis yang kami juga ajarkan bahwa perkembangan life skill dan juga pengetahuan tentang entrepreneur kami utamakan di sini. Mereka tidak hanya melihat, mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka melakukan dan mengalami sendiri. Ya, sebagai lembaga pendidikan pasti kami mempunyai peraturan-peraturan yang harus ada untuk menjalankan seluruh kehidupan di sini selama mereka diberikan kesempatan untuk sekolah dan berasrama di sini. Tentunya pada awalnya kami memiliki sedikit hal yang kami perlu ambil ilmunya, yaitu bagaimana bisa menangani adik-adik dari berbagai suku bangsa, dari berbagai agama dan tipikal mereka berbeda-beda. Tentunya hal itu bisa membuat kami belajar bagaimana ternyata bahwa mendidik anak-anak yang berbeda itu tidak sulit. Asalkan kita pandai untuk mengkomunikasikannya, dan karena mereka usia-usia SMA, tentunya kita mempunyai cara khusus bagaimana bisa mendidik mereka, bagaimana membuat sebuah peraturan ini bisa sangat menyenangkan, karena mereka tipikalnya bermacam-macam. Tidak hanya background dari agama, dari suku bangsa, dan lain sebagainya. Sampai dengan hari ini kami sangat bersyukur sekali bahwa sekalipun peraturan ini kami sudah berlakukan, misalkan pada saat beribadah, mereka satu sama lain sekalipun berbeda agama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan itu menjadi sebuah harmonitas yang saya cukup bangga saya diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini untuk menjadi pembina mereka. Ada haru, ada rasa bangga, dan luar biasa. Kita punya kesempatan untuk melihat lebih dekat, lebih detail tentang SMA Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kalau seorang Zulianto Eka Putra bisa mewujudkan impiannya, membangun sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia, tentu kita berharap mana yang lainnya yang punya kemampuan lebih jauh dari seorang Zulianto Eka Putra. Kita tunggu bukti mereka cinta pada negeri dan bangsa ini untuk bisa kemudian membangun lebih banyak lagi sekolah-sekolah semacam sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia. Kita tunggu mereka semuanya karena mereka yang lebih punya kemampuan untuk mewujudkan sekolah seperti yang ada di sekolah Selamat Pagi Indonesia untuk seluruh anak negeri, tidak memandang dari mana asalnya, apapun warna kulitnya, dan apapun agamanya. Asal dia anak Indonesia, punya hak hidup dan mengembangkan lebih baik ke depan tentang negara dan bangsa Indonesia. Akhirnya, Pendik mohon diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi jangan lupa pesan Pendik, jadilah orang pinter, tapi jangan kebelinger. Sampai ketemu lagi di lain sekolah dengan lain prestasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.